Call of Dragon Pet. Saya lihat pasti banyak yang kurang paham. Di YouTube juga belum ada yang bahas. Nah, video ini akan bahas hal-hal penting berkaitan skill pet. Nonton video ini sampai selesai supaya nggak nyesel. Base Attribute. Pet yang penting apa? Base Attribute. Skill yang menurut kamu penting sebaiknya didukung base attribute yang bagus. S atau minimal A. Contoh, skill yang pertama ini kan tanda di pojok kiri atas itu strength. Maka usahakan nilai strength adalah S atau A. Karena ketika kita upgrade levelnya, kalau atributnya bagus itu pertumbuhannya akan lebih pesat. Kalau base atributnya bukan S atau A, bagaimana? Ya, di generate, pakai generation potion. Tapi ini hoki-hokian ya. Pernah, saya 5 kali sudah dapat superior. Pernah kurang beruntung, habiskan 100 masih gagal. Slot dan jumlah skill. Pet yang penting apa? Slot dan jumlah skill. Slot maksimal adalah 8. Semakin banyak slot, semakin bagus karena bisa diisi lebih banyak skill. Slot tidak bisa ditambah. Jadi kalau kita tangkap pet, jumlah slotnya berapa, ya sudah, tidak akan berubah. Contoh, ini ada pet dengan slot 6 dan 8. Ya, lebih bagus yang slot 8. Kalau cuma dilihat dari faktor slotnya saja ya. Slot bisa terisi skill, bisa juga kosong. Semakin banyak jumlah skill, semakin bagus. Tapi beda dengan slot. Jumlah skill bisa kita tambah kemudian. Sampai maksimal sebanyak jumlah slot. Contoh, 4 skill lebih bagus dari 2 skill. Walaupun jangka panjang sama-sama bisa maksimal 6 skill. Karena slotnya 6. Tapi cost untuk yang 4 skill lebih murah. Semakin banyak jumlah skill, semakin bagus walaupun skillnya jelek. Karena nanti bisa kita ganti. Ya, tinggal tekan skill, pilih skill yang kita punya yang mau kita pakai, dan skill mana yang mau kita ganti. Tapi kalau kosong, maka perlu di-unlock dulu seharga beberapa token skill. Rate skill. Pet yang penting apa? Skillnya itu sendiri. Ada yang bilang yang penting rate skill. Apa benar? Lalu yang bukan rate skill sampah itu? Apa sih beda rate skill dengan bukan rate skill? Rate skill gampang dicari di battle log. Ada tanda di mana rate skill terjadi. Tanda pertama adalah hero utama. Lalu hero deputi. Nah, tanda yang ketiga itu pet. Lalu, apakah skill yang non-rage tidak ada di battle log? Ada yang ada. Tapi harus cari satu-satu, agak repot. Contoh nih, skill infection, bukan rage skill. Kalau kita buka battle log, kita tetap bisa menemukan skill infection ini. Memang kalau ada di battle log artinya berfungsi. Oh iya, kita buktikan. Kita tes battle. 2 kali battle tanpa pet, hasilnya ini. Sisa trup 49.136. Lalu pakai pet Berserk Frederick. Skill 2 dan 3 itu penguat skill 1 aja. Skill 1, Fierce Attack itu passive skill, bukan trade skill. Battle 2 kali, hasilnya ini. Total sisa trup 53.531. Selanjutnya, kita pakai Golden ROC. Skill 1 Exuberant itu rage skill. Battle 2 kali dengan pet rage ini, total sisa trup 58.176. Tanpa pet 49.136, pet bukan rage 53.531, pet rage 58.176. Kesimpulannya apa? Pet non-rage bukan sampah. Ada gunanya. Apakah pet rage lebih bagus dari non-rage? Belum tentu. Di tes ini memang demikian. Tapi kan
skill macam-macam, tergantung jenis skillnya apa, kualitasnya bagaimana. Talent skill. Pet yang penting apa? Ada yang bilang pet yang penting talent skill. Apa benar? Lalu yang bukan talent skill sampah gitu? Enggak. Bukan talent skill, bukan sampah. Cuma masalahnya, talent skill itu gak bisa kita tambahkan kemudian. Mau beli di pet store? Gak ada. Semua yang dijual di pet store bukan talent skill. And season reward juga tidak ada talent skill. Jadi kalau kita tangkap pet tanpa talent skill, ya gak ada cara untuk merubahnya. Satu-satunya cara, tangkap pet lain. Sampai dapat yang punya talent skill. Kalau mau skill yang sempurna, ya harus tangkap pet yang ada talent skill dengan 8 slot. Itu susah banget. Apalagi untuk free to play. Jadi kalau dapat skill yang bagus, walau bukan talent, slotnya kurang dari 8, ya pakai aja. Khususnya kalau base atributnya superior. Skill sampah. Ada skill yang tidak bisa berfungsi sendiri. Dia hanya memperkuat skill utama. Contoh, Pet Saville Fredek yang ini. Skill 2, Super Fierce Attack. Meningkatkan trigger chance Fierce Attack. Kalau pet ada skill Super Fierce Attack, tapi nggak ada Fierce Attack-nya, ya nggak ada gunanya. Skill 3, Forceful Fierce Attack. Meningkatkan damage deal Fierce Attack. Kalau pet ada Forceful Fierce Attack, tapi nggak ada Fierce Attack-nya, ya nggak ada gunanya. Kalau kita lihat skill 1, Fierce Attack, akan keluar semua skill pendukung. Tertulis, Effect Strengthened by. Tapi Super Fierce Attack dan Forceful Fierce Attack itu bukan skill sampah ya. Karena Fierce Attack nanti masih bisa kita tambahkan. Fierce Attack bukan skill talent. Bisa kita beli di pet store atau kadang di marriage store. Tapi kalau skill utamanya adalah skill talent, maka skill pendukung tanpa skill utama adalah sampah. Contoh kita lihat pet termahal di pet store. Forceful Pain Bloom. Harus ada Pain Bloom. Pain Bloom skill talent, nggak bisa dibeli. Pet ada skill Forceful Pain Bloom, tapi nggak ada Pain Bloom-nya. Jadi sampah. Walaupun mahal, tapi tidak ada gunanya. Forceful Ravage. Harus ada Ravage. Ravage itu skill talent, nggak bisa dibeli. Di pet store, marriage store, atau season reward. Nggak ada. Jadi kalau beli skill seperti ini harus hati-hati. Jangan dipasangkan ke pet. Kecuali pet itu sudah ada skill utamanya. Pet skill dan legend. Tipe damage hero ada 2. Physical dan magic. Waldir itu magic. Godwin physical. Pet juga demikian. Ada damage physical dan magic. Kalau pakai skill tidak sesuai legend, bagaimana? Tidak berfungsi. Akan ada warning untuk hero, tapi tidak untuk pet. Contoh, hero utama, deputy, dan pet saya pakai yang magic. Kalau pakai legend magic, maka tidak ada warning. Tapi kalau pakai legend physical, maka skill hero yang tidak sesuai akan ada tanda seru merah. Tapi pet tidak ada warning. Pet yang penting apa? Dipakai untuk legend yang tepat. Skillnya sesuai dengan legend. Kalau legend physical, pakai pet skill damage physical. Kalau legend magic, pakai pet skill damage magic. Nggak usah teori. Kita langsung tes battle aja ya. Ini hasil 2 kali battle tanpa pet. Total sisa pasukan adalah 61.986. Kalau dengan pet, total sisa pasukan 47.960. Loh, kok pakai pet malah lebih buruk? Kenapa? Masalahnya di mana?
Perhatikan pet yang saya pakai punya skill pertama First Attack. First Attack memberikan damage fisikal. Skill kedua First Attack Trigger, pendukung First Attack. Skill ketiga First Attack Damage, pendukung First Attack juga. Ketiga skill ini sinkron sekali, saling mendukung, bagus. Skill 1 ditentukan base atribut strength. Status strength kita superior. Skill kedua ditentukan luck juga superior. Skill ketiga agility juga superior. Lah, kurang apa lagi? Kenapa pakai pet yang bagus ini justru hasilnya lebih buruk? Kita lihat dulu pasukan yang kita bawa apa. Celestial. Celestial itu tipe damage-nya magic. Jadi tidak klop dengan First Attack yang physical. Jadi jelas ya, pakai pet sesuai dengan pasukan kita. Kalau pasukan physical, pakai pet physical. Kalau pasukan magic, pakai pet magic. Jangan tanya pet apa untuk magic, pet apa untuk physical, pet untuk infanteri apa, untuk cavalry apa. Awas, pet tidak sama dengan hero. Hero yang sama punya skill yang sama, tapi pet tidak. Contoh, saya punya 2 pet sama-sama Sapphire Frederick, tapi skill beda sama sekali. Jadi sekali lagi jangan lihat petnya, tapi skillnya apa. Attack range. Pet yang penting apa? Dipakai untuk legion yang tepat, pasukan yang tepat. Apakah cukup hanya perhatikan attack damage, physical, atau magic saja? Coba baca baik-baik keterangan skill exuberance. Ada attack range near. Attack range ini konsep yang baru, tidak ada di hero. Tapi attack range ada di legion. Contoh, archer, attack range medium. Bagaimana kalau archer pakai skill pet exuberant? Apakah akan casting? Kalau battle jarak dekat, nempel gitu, seperti infanteri dan cavalry, maka skill exuberance ini tetap bisa casting. Kita bisa lihat di battle log ada skill exuberant. Tapi kalau battle normal archer, jarak medium, ya skill ini tidak casting. Jadi apakah skill ini cocok untuk archer? No. Walaupun tipe damage-nya physical. Itu tadi kalau attack range skill-nya lebih kecil dari Legion. Bagaimana kalau attack range di skill lebih jauh dari attack range Legion? Apakah berfungsi? Saya punya skill Infection. Attack range very far. Padahal tipe damage physical. Emang ada Legion physical yang attack range very far? Legion yang attack range very far itu cuma mage. Oke, saya tes battle aja. Skill Infection attack range very far. Pakai Legion Cavalry attack range near. Ternyata berfungsi. Detik ke-9, Baxi Venomous Lizard Infection was triggered. Damage-nya pada detik ke-10 tertulis musuh kehilangan 91 unit. Skill Infection, attack very far. Dipakai Archer, attack range medium. Juga berfungsi. Detik ke-1 Infection was triggered. Damage pada detik selanjutnya. Musuh kehilangan 129 unit. Oke, jadi kesimpulannya, attack range di pet skill lebih jauh dari attack range Legion pasukan kita, tidak apa-apa, tetap berfungsi. Skill syarat khusus. Pet yang penting apa? Dipakai untuk Legion yang tepat, pasukan yang tepat. Tadi sudah kita bahas tipe damage, lalu attack range. Selain itu, ada skill tertentu yang minta syarat khusus. Exuberance. Skill ini memberikan 2 manfaat. Pertama, memberikan passion 5 detik yang berdampak rage accumulation speed. Manfaat kedua, memberikan damage physical. Tapi ada syarat khusus, yaitu sudah punya passion. Loh,
Tapi Exuberance kasih Passion cuma 5 detik. Sedangkan Rage biasa hero utama detik ke-10 gitu. Lalu hero deputy dan pet. Mana mungkin waktu cast Exuberance sudah ada Passion? Kecuali Passion didapat bukan dari pet, tapi dari hero. Hero apa yang ada skill Passion? Taxi, skill keempat ada peluang dapat Passion. Emrys, skill 2 dapat Passion juga. Cakca, skill 1 dapat Passion juga. Jadi skill Exuberant itu ya harus dipakai oleh hero-hero ini. Exuberant kan attack range near. Ya harus pakai Legend, Infantry, dan Archer. Bagaimana kalau Legendnya Infantry Archer tapi pakai hero lain? Kalau pakai hero lain, ya hanya dapat Rage Accumulation Speed. Damage-nya tidak keluar. Kan Legend physical, dan skill-nya juga damage physical. Iya, karena ada syarat khusus. Contoh, Hero Crack pakai Exuberance. Di Battle Log hanya akan keluar Rage Accumulation Speed. Tapi kalau Baxi, kadang bisa ada damage. Contoh di sini tertulis, Exuberance musuh kehilangan 158 unit. Bagaimana kalau Legion Mage pakai skill ini? Battle-nya jarak dekat. Hasilnya, di Battle Log akan ada Rage Accumulation Speed. Tapi kalau battle normal, yaitu jarak jauh, maka tidak ada di Battle Log. Damage-nya tentu tidak ada, karena tipe damage tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat khusus. Nah, jadi skill pad itu tidak sederhana ya, kadang dikaitkan dengan skill hero. Ini pedoman yang lebih lengkap. Ada syarat attack range, ada syarat jenis damage, dan ada syarat khusus. Kalau bawa Legend Infantry, maka pet attack range apa aja boleh. Damage harus physical dan harus memenuhi syarat khusus kalau ada. Kalau bawa Legend Archer, maka petnya kalau ada attack range harus lebih besar dari near, medium, atau very far gitu. Damage harus physical dan harus memenuhi syarat khusus kalau ada. Resume. Supaya teman-teman lebih mengerti, kita akan nilai beberapa skill berdasarkan pedoman ini. Pain Bloom memberikan attack range very far. Kalau dilihat dari attack range saja, ini cocok untuk semua jenis pasukan. Ingat, attack range di pet skill boleh lebih jauh dari attack range pasukan kita. Skill ini memberikan damage, tapi syaratnya magic. Ada syarat khusus? Tidak ada. Kesimpulannya, skill ini bermanfaat untuk mage. Infection memberikan attack range very far. Kalau dilihat dari attack range saja, ini cocok untuk semua jenis pasukan. Syarat damage-nya apa? Physical. Maka hanya akan bermanfaat bagi infanteri, cavalry, dan archer. Syarat khusus apa? Your legion is hit by normal attack. Jadi kamu harus diserang normal attack. Kalau kamu attack farmer, kamu dapat counter attack, tidak dapat normal attack. Artinya skill ini tidak keluar. Fierce attack. Tidak ada keterangan attack range. Artinya bisa dipakai pasukan tipe apa saja. Memberikan damage tipe physical, maka hanya akan bermanfaat bagi infanteri, cavalry, dan archer. Syarat khususnya apa? When your deputy cast. Jadi harus ada deputy. Kalau kamu battle hanya dengan hero utama, maka skill ini tidak keluar. Pakai deputy pun tidak selalu keluar, karena kemungkinannya hanya 46,56%. Kita lihat battle log. Pada detik ke-12, deputy melakukan red skill, tapi tidak ada fierce attack.
Kemudian pada detik ke-21, Deputy melakukan raise skill lagi. Nah, kali ini kita bisa lihat di battle log ada first attack. Tertulis first attack was triggered. Musuh kehilangan 364 unit. Concentration memberikan attack range medium. Kalau dilihat dari attack range saja, ini cocok untuk infantry, cavalry, archer. Mage tidak bisa, tidak cocok. Skill ini memberikan dua manfaat. Pertama, physical attack bertambah. Manfaat kedua, memberikan damage physical. Tapi ada syarat khusus, defense break. Nah, skill ini cocok untuk hero yang punya defense break. Hero apa yang punya defense break? Silakan teman-teman cari sendiri. Sebenarnya masih ada hal-hal lain tentang skill pad. Tapi sampai sini dulu lah. Nanti lanjut bagian kedua aja kalau saya sempat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning.